Ingat, seseorang yang telah mati dengan jiwa yang tidak tenang, maka dia akan datang untuk membalas dendam. Yang berjudul Segoropati. Ini adalah awal kisah dari latar belakang dendamnya keluarga Asmara terhadap Haji Yasir. Ayah Asmara bernama Pak Sanusi. Berita tidak mengenakkan itu membuat Pak Sanusi marah besar. Ia terus meminta penjelasan terkait kematian Asmara yang katanya bunuh diri. Namun, tetap saja tak ada jawaban pasti dari keluarga Haji Yasir terkait titik jelas akan kematian Asmara sendiri. Keluarga Asmara menilai bahwa kematian Asmara adalah akal-akalan yang seharusnya tidak bisa diberikan sebuah jalan keluar akan masalah internal. Jalan keluar dari masalah ini adalah satu. Pak Sanusi meminta seorang dukun untuk mencari tahu terkait kematian Asmara secara detail. Dukun itu meminta kepada Pak Sanusi untuk mengambil sejumput tanah kuburan beserta dengan kembang-kembang yang berada di sekitarnya. Apapun akan aku lakukan, asalkan aku bisa mengetahui siapa yang membunuh putriku, ucap Pak Sanusi. Apakah kau tahu bahwa dalam menyelesaikan perkara berat ini, kau harus melakukan perjanjian rahasia terhadap jin? Tanya dukun itu. Apa itu? Tanya Pak Sanusi. Apa kamu siap menerima resikonya? Tanya dukun itu. Apapun itu akan aku lakukan, asalkan pelaku harus mati, pinta Pak Sanusi. Dukun itu meminta beberapa hal yang harus diselesaikan selain mengambil sejumput tanah kuburan. Ia juga meminta kepada Pak Sanusi untuk meminta sebuah foto pemilik rumah itu. Jika benar, maka jin yang akan bertugas akan segera memberitahu hal yang sesungguhnya. Keesokan harinya, di pagi-pagi buta, Pak Sanusi telah menyediakan seluruh barang yang diminta oleh dukun itu. Beberapa hal dinilai sangat tidak etis untuk diceritakan di kisah ini karena mengandung unsur syirik dan lain-lain. Dalam melakukan pekerjaannya, dukun itu telah mengambil beberapa tulang kambing untuk memahat beberapa tulisan Arab. Itulah yang akan menjadikan sebuah perjanjian awal agar jin itu mau tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh si dukun. Setelah itu, dukun itu akan membakar foto dari pemilik rumah itu, yakni Haji Yasir, yang mana ini adalah media untuk dijadikan sebuah fakta tersembunyi yang tidak diketahui oleh Pak Sanusi. Setelah usai, dukun itu merapal mantranya. Seluruh barang-barang di ruangan itu bergetar. Ada sesuatu aura jahat yang mencoba memasuki tubuh itu. Dari mulut dukun itu, ia akan memberitahu siapa pelaku di balik pembunuhan Asmara. Dan dukun itu tengah dirasuki oleh jin yang telah usai melakukan perjanjian tersebut. Ia mengatakan Haji Yasir membunuhnya. Pak Sanusi terkejut, perkiraannya ternyata benar. Setelah usai, dukun itu kembali seperti semula. Ia menawarkan beberapa cara untuk balas dendam. Apakah kamu ingin melihat sungai darah yang mengalir deras di lantai rumah itu? Tanya dukun itu. Apa itu? Itu adalah Segoropati. Awalnya Pak Sanusi tidak setuju akan petunjuk yang diminta oleh dukun itu. Namun karena ia sangat geram terhadap apa yang dilakukan oleh Haji Yasir kepadanya, ia pun menyetujuinya. Datanglah tepat di hari ke-40 kematian anakmu. Aku akan memulai penyerangan itu, senyum dukun itu.
Pak Sanusi mengiyakan. Ia pun menyerahkan amplop tebal berisi uang untuk dukun itu. Di hari ketujuh kematian Asmara, Pak Sanusi masih duduk di depan rumah sambil menatap langit yang gelap. Dia benar-benar merasa puas apa yang ia lakukan terhadap Haji Yasir sebagai balas dendamnya. "Kau harus mati, Yasir," ucap Pak Sanusi. Di rumah Haji Yasir. Bagaimana? Apa keluarga Asmara tahu tentang hal ini? Mungkinkah mereka akan membawa polisi untuk mengidentifikasi lebih jauh? Tanya Sopran, anak pertama Haji Yasir. "Tak usah takut, Pran. Mereka hanya orang kecil yang tak memiliki kekuatan," ucap Rokit. Haji Yasir hanya terdiam di saat kedua anaknya sedang membicarakan Asmara. "Papi kok diem? Papi pasti kepikiran kan?" tanya Sopran. "Buat apa aku memikirkan makhluk rendahan seperti mereka? Tak ada orang yang mampu menjatuhkan aku. Aku adalah orang kaya," ucap Haji Yasir. Dari balik pintu ruangan itu terlihat seseorang sedang mendengarkan pembicaraan rahasia di antara seluruh keluarga Haji Yasir. Dia adalah anak terakhir yang berbeda dari saudara-saudaranya, juga dari ayahnya sendiri. Ia bernama Ando. Ando merupakan ayah dari Ali yang telah diceritakan di kisah awal. "Sekarang begini, kita harus urus semua masalah perusahaan. Jangan sampai para investor kabur melihat kejadian semacam ini," pinta Rokib. "Benar, kita tidak boleh kehilangan investor," ucap Haji Yasir. Ando pun mendengar seluruh percakapan mereka. Rasanya ia sakit hati mendengar kelakuan buruk yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Saat Ando ingin membalikkan badan, ia melihat Sobri telah berada di belakangnya. Sontak saja Ando terkejut. Ia pun langsung menutup mulut Sobri. "Jangan beritahu papi dan yang lainnya kalau aku sedang mendengarkan pembicaraan ini," ucap Ando. Sobri hanya mengangguk pasrah. Ando pun kembali ke kamarnya. Ia kemudian merenung di dalam kamar sambil mengingat-ingat masa di mana Asmara masih hidup. "Andaikan kau masih hidup, aku akan membawamu pergi dari tempat ini dan juga menikahimu." Air mata Ando menetes secara perlahan. Ia kemudian memandang sebuah foto seorang wanita cantik. Wanita itu adalah Asmara. Di sebuah ruangan tersembunyi di tempat rahasia. "Tuan, minumnya sudah siap," ucap Sobri sambil mengetuk pintu. "Masuk," perintah Haji Yasir. Sobri pun membawakan minuman itu dan menghidangkannya kepada Haji Yasir, Sopran, dan juga Rokib. Setelah usai menghidangkan minuman, Sobri pun pamit undur diri, namun Sopran mencegahnya. "Tunggu dulu. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu," ucap Sopran. "Baik, Tuan." "Apakah mereka menuntut kematian Asmara?" tanya Sopran. "Tidak, Tuan. Mereka tidak menuntut," jawab Sobri. "Apakah yakin?" tanya Sopran. "Iya, Tuan, saya yakin." Tiba-tiba Rokib menendang kepala Sobri dengan kencang hingga membuat Sobri terpental jauh. "Ampun, Tuan, saya tidak berbohong," ucap Sobri sambil menundukkan kepalanya. "Kopimu terlalu manis, bodoh," teriak Rokib. "Baik, Tuan, saya akan menggantinya lagi," ucap Sobri. "Kurang ajar. Kau tidak tahu cara melayani tuanmu dengan baik. Kau sama hinanya dengan Asmara. Bajingan," teriak Rokib. "Sudah, Kip, jangan berlebihan," ucap Sopran. Sopran pun menyirami kepala Sobri dengan air kopi yang masih panas. "Ampun, Tuan, panas. Panas, Tuan," pinta Sobri. "Hahaha, kau sama halnya dengan Asmara itu. Kalian semua orang-orang kampung yang tolol, bodoh. Seharusnya
kalian tidak datang ke kota, ucap Sopran. Sobri hanya bisa menangis. Ia menahan rasa sakit akan siraman air kopi yang baru saja dibuatnya. Haji Yasir pun mulai terbangun. Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menekan tangan Sobri dengan tongkat miliknya. Jika suatu hari nanti mereka menuntut untuk balas dendam, maka aku tidak segan untuk membunuhmu. Tongkat itu diarahkan ke badan Sobri hingga tubuhnya menyentuh lantai. Dagu Sobri mengeluarkan darah akibat benturan keras itu. Kalian semua kembali bekerja. Haji Yasir menyuruh Sopran dan Rokib kembali bekerja untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan Sobri, ia masih meraba-raba lantai dan mengangkat kepalanya secara perlahan. Asmara, kau lihat kan? Aku tersiksa. Malam harinya, Sobri membawakan makanan untuk Ando yang sedari tadi berada di kamar. Tuan, saya bawakan makan malam, ucap Sobri. Taruh depan pintu saja, ucap Ando. Tidak tuan, Papi menyuruh saya menemani tuan makan. Saya hanya menjalankan perintah, ucap Sobri. Ando pun membuka pintu kamarnya. Ia pun menyuruh Sobri untuk masuk. Maaf tuan, saya hanya disuruh. Tidak usah minta maaf, duduklah di kursi, ucap Ando. Tidak tuan, saya duduk di lantai saja, ucap Sobri. Kau melawan perintahku, ucap Ando yang mulai menggertak. Tapi tuan, saya tidak pantas duduk di kursi. Saya hanya manusia rendahan tuan. Sobri mulai membesarkan suaranya. Ando tak tahan lagi. Ia menarik Sobri untuk duduk di kursi. Kau manusia, tidak ada yang namanya manusia rendahan. Kau punya harga diri bukan? Ucap Ando. Sobri hanya menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Ando, ia terkejut di saat melihat leher, tangan dan juga beberapa anggota badan Sobri yang terluka. Ini kenapa? Tanya Ando. Saya kejatuhan air panas tuan, ucap Sobri. Jawab jujur, perintah Ando. Sobri terdiam. Kau disiksa oleh para binatang itu. Apa yang mereka lakukan kepadamu? Tanya Ando. Sobri pun mulai terbuka. Aku disiram air kopi, ditendang dan dipukul pakai tongkat. Itu karena kesalahanku kok, ucap Sobri. Hah, kau maling? Kau membunuh? Kau memukuli tua bangka itu? Atau apa yang kau lakukan? Tanya Ando. Bukan mas, aku gak melakukan hal itu. Itu karena kopi yang aku buat terlalu manis, ucap Sobri. Hah? Ando tak percaya mendengar penjelasan dari Sobri. Kali ini Sobri berani menyebut Ando dengan kata mas. Ia merasa bahwa Ando bukanlah tuannya melainkan teman curhatnya. Maaf tuan, saya memanggil tuan dengan kata mas. Seharusnya saya memanggilnya tuan, ucap Sobri. Panggil saja aku sesukamu. Aku tak peduli dengan nama manja seperti itu, ucap Ando yang agak kesal dengan apa yang telah dilakukan keluarganya terhadap Sobri. Oh iya, terima kasih mas, ucap Sobri. Ando hanya terdiam. Ia kembali mengambil piringnya dan mulai memakan makanan yang sedari tadi dia diamkan. Anu mas, itu fotonya Asmara ya? Tanya Sobri. Ando menatap ke arah Sobri. Iya, kenapa emang? Tanya Ando. Asmara cantik ya mas? Pasti mas suka, ucap Sobri. Mana ada aku suka dengan perempuan itu, ucap Ando. Wajah Ando memerah karena rasa malu yang telah lama ini ia sembunyikan. Aku tahu loh mas. Mas cinta kan sama Asmara? Senyum Sobri. Jangan ngada-ngada loh. Dari mana kamu tahu?
ucap Ando. Aku tahu dari Asmara, ucap Sobri. Hah? Dia cerita ke kamu? Tanya Ando. Sobri mengangguk. Ando pun langsung menaruh makanan itu dan menuju ke arah Sobri. Cepat, ceritakan. Dia bilang apa aja? Tanya Ando. Gak mau mas. Masnya gak ngabisin makanannya. Ayo habisin dulu, pinta Sobri. Oh alah, lama-lama aku jiwit kau, ucap Ando. Ayo mas, habisin dulu makanannya. Hubungan Ando dan Sobri memang dekat. Namun keduanya juga sama-sama mencintai Asmara. Hanya saja Sobri lebih diam dan tak pernah menceritakan hal ini. Di hari ke-15, saat dimana perusahaan milik Haji Yasir makin membaik, Sopran dan Rokib melayani segenap hati para investor yang berani menginvestasikan modalnya untuk perusahaan Haji Yasir. Namun Haji Yasir masih belum tenang. Dalam pikirannya masih terbayang hari di mana anak-anaknya ini membunuh Asmara. Di kamarnya, Haji Yasir masih termenung dalam diam. Ia tidak bisa tidur memikirkan dosa besarnya sebagai ayah karena telah melakukan kesalahan besar selama hidupnya. Akhirnya ia pun memanggil anak-anaknya yaitu Ando, Sopran dan juga Rokib. Ketiganya disuruh menghadap ke ruangan pertemuan yang dijadikan sebagai lokasi pembunuhan Asmara. Kalian tahu alasan papi mengumpulkan kalian? Tanya Haji Yasir. Papi mau memberikan surat wasiat? Tanya Sopran dengan penuh antusias. Benar sekali. Papi ingin memberikan surat wasiat terkait perusahaan ini dan juga rumah ini, ucap Haji Yasir. Ando hanya diam. Ia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan ayahnya itu terhadapnya. Ando, hari-hari ini kau lebih banyak terdiam. Apa yang kau pikirkan? Tanya Haji Yasir. Ando menatap Sopran, Rokib dan juga Haji Yasir. Apa yang harus aku katakan kepada para binatang seperti kalian? Rokib mulai bangkit. Ia menggenggam kedua tangannya dan siap menghajar adik bungsunya itu. Kau tidak beradab bocah, ucap Rokib. Hah? Tidak beradab? Apakah di kamarmu perlu aku tambahkan cermin yang besar untuk memperlihatkan sebesar apa adabmu terhadap orang-orang sekitar? Bajingan. Sabar Kib, sabar, ucap Sopran. Sopran menahan Rokib yang sudah naik darah itu. Ia kemudian mendekati Ando dan memegang pundaknya. Katakan, apa yang kau pikirkan? Tanya Sopran. Aku tahu, kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku kan? Tanya Ando. Apa maksudmu? Tanya Sopran. Kematian Asmara. Aku tahu kalian semua adalah dalang di balik kematian Asmara, ucap Ando. Tanpa disadari bahwa Sobri sedang menguping dari balik pintu ruangan pertemuan itu. Kematian Asmara. Jadi selama ini, ucap Sobri. Haji Yasir terkejut mendengar hal itu. Kalian semua takut kan? Ingat, seseorang yang telah mati dengan jiwa yang tidak tenang, maka dia akan datang untuk membalas dendam, ucap Ando. Ando pun mulai meninggalkan mereka bertiga. Sobri yang mengetahui bahwa Ando akan keluar dari ruangan tersebut, ia pun bersembunyi agar tidak diketahui oleh Ando. Jadi Mas Ando tahu betul tentang kematian Asmara. Mengapa dia tidak memberitahuku? Ucap Sobri. Sedangkan di dalam ruangan itu, Haji Yasir dan yang lainnya masih membahas sesuatu mengenai kematian Asmara. Pembahasan mereka masih seputar perspektif mengenai arwah orang yang dibunuh secara keji dan mengerikan. Sopran dan Rokib merupakan dua pelaku yang melakukan pembunuhan itu secara keji. Mereka masih terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh Ando. Memang benar, seseorang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak wajar, maka jiwanya tidak akan tenang hingga masalahnya selesai. Hari ke-30. Sudah di hari ke-30 saat dimana keraguan dalam diri Haji Yasir dan yang lainnya mulai membesar. Namun siapa sangka
Hal yang telah direncanakan ternyata dipercepat untuk menyiksa kematian mereka yang terlibat dalam kematian Asmara. "Mbah, apa persiapannya sudah sempurna?" tanya Pak Sanusi. "Semuanya aman. Malam ini aku mencoba untuk menakut-nakuti mereka. Jin yang bertugas menyerupai Asmara telah aku sempurnakan," ucap dukun itu. "Saya minta orang yang terlibat dalam masalah itu harus diselesaikan. Tapi kecuali satu orang, Pak. Tolong jangan ganggu teman Asmara. Dia bernama Sobri," ucap Pak Sanusi. "Sobri? Boleh. Aku tidak akan menyakiti anak yang bernama Sobri," jelas dukun itu. Alasan kenapa Sobri tidak diikut sertakan karena sebelum Asmara meninggal, Sobri menuju ke rumah Asmara. Dia menyampaikan salam kepada keluarga Asmara. Tentu saja keluarga Asmara tahu betul tentang Sobri yang memiliki sifat baik ini.